Coba. Nah, ini. Jadi ini kru ABK Bukung Pam. Ini namanya siapa ini? Bondan. Kaptennya mana ini kaptennya? Kaptennya itu. Oh, ini yang paling tua ya. Oke. Itu bintang 5. Oke, kita lihat dulu di sini. Setting ventilasi pam broiler. Minimum detik 10 detik. Maksimalnya 5 menit off-nya 0 hari dan seterusnya itu. Jadi kalau detik nggak bisa pakai ini, bisanya pakai ini. Nah, pakai timer ini. Ini sekarang 11 hari ya? Ya. 2 menit hidup, 4 menit mati. 11. Nah, 11 hari ternyata di sini cuman 20, itu jalan 4 menit. Intinya fleksibel. Lihat situasi lah ya. Oke, lihat situasi. Oh, lumayan. Sekarang sudah lebih baik lah, tidak terlalu kedinginan. Jadi ini suhu dapat 26. Ini pemanasnya sistel dibantu dengan infrared ya ini. Jadi infrared ini kontrolnya itu ini ada box panel, ini ada 3 sampai ke sana. Ada 3 box panel. Jadi dia masing-masing per sektornya bagi 3 ya, dibagi 3 lokasi. Nah, yang belakang karena suhu mencukupi sudah mati. Nah, ini ayam terlihat nyaman ya, segini ya. Nyebar, ayamnya bagus. Coba kita sekalian bangunin yang di samping. Ke belakang sekalian, ke belakang. Oh iya, kita cek. Di sini suhu 26 ya, coba lihat dulu. Nah, jadi 26. Udah di sinilah jalannya. Nah, sini depan 26, pembacaan suhu di sini. Jadi ini berdiri sendiri untuk pengaturan infrarednya. Ada manual, ada otomatis. Nah, jadi pentingnya kita pasang 3 titik sensor karena untuk depan dan belakang itu suhu berbeda, teman-teman. Jadi untuk akurasi dan hasil yang lebih bagus, kita pasang 3 titik. 3 titik pembacaan, jadi menyempurnakan dari yang sebelumnya. Sebelumnya sudah pasang, cuman 1 titik pembacaan di tengah saja, kurang bagus. Nah, di sini di belakang ayam lebih nyebar lagi, teman-teman, lebih merata lagi. Suhu tambah ke belakang tambah naik. Sekarang sudah 27. Di belakang sini di tengah, sorry, di tengah nih 27,6. 27,6. Tambah belakang tambah panas, makanya diperlukan 3 pembacaan, dan tambah ke belakang ayamnya kelihatan tambah rapat ya, tambah rame lah. Lebih aktif yang di belakang. Jadi kalau biasanya sensor di tengah itu yang diuntungkan itu ayam yang di belakang, yang di depan selalu kedinginan. Kendala seperti itu karena di belakang suhu lebih tinggi. Jadi kita lakukan banyak modifikasi di sini. Nah, ini kita lihat infrarednya mati karena suhu sudah mencukupi ya. Coba kita lihat. Lebih hangat dan kelihatan dari porsi ayam ya, sebarannya lebih rata di belakang sini. Di belakang hampir 30, 29,9. Jadi gitu poin pentingnya karena selisih suhunya sampai 3 derajat ya. Ya. Kalau pembacaan suhunya tunggal biasanya kan nggak ini ya Mas ya. Ayam nggak merata. Ayam nggak rata, sama panasnya juga kan beda ya. Beda. Nah, bisa dilihat di sini. Ini ayam masih kecil, 11 hari, cuman di daerah dingin juga, tapi rata banget gitu sebarannya. Alhamdulillah, settingan bagus berarti. Di sini kerasa hangat ya, di depan masih agak dingin. Makanya Super Saver depan tuh terus-terusan nyala itu, karena pembacaan Super Saver juga dia berdiri sendiri juga, nggak ikut ke tempron, nggak ikut ke ini sengaja, karena kelemahannya kalau Super Saver atau sistel atau pemanas sentral begitu ikut ke tempron, jadi dia tidak ada proses cooling atau pendinginan setelah suhu tercapai karena langsung di-cut sama tempron. Jadinya kendalanya akan cepat rusak si alatnya. Satu itu. Kedua, antara si suhu ruang dan suhu tempron seringkali tidak balance. Model semisal gini, di sini suhu terbaca di depan tadi sekitar 26 ya. Nah, setting suhu kalau kita ikut pembacaan tengah
Ini kan di tengah sekarang nyampe 29 ya, sudah naik lagi. Otomatis ini dia pemanas sentral akan berhenti. Nggak panas lagi gitu, nggak mengeluarkan panas lagi karena suhunya tercapai karena pembacaan tengah. Nah, sementara biasanya performa yang harus diunggulkan itu kan yang depan teman-teman, karena dia dapat fresh air lah paling pertama, dapat udara segar paling pertama. Jadi kalau di daerah dingin gini agak susah. Nah, ini mati nyampe tercapai gitu. Jadi telat ya. Yang sini telat ngangkatnya dibanding yang belakang. Jadi belakang tercapai duluan, disusul tengah baru depan. Kalau kita pakai satu pembacaan saja di tengah, misal pakai tempron, sebelum yang depan tercapai suhunya, itu sudah di-cut duluan. Dia mati duluan si pemanas sentral ini. Nah, kalau ini kan dia tadi kita jalan nih ke belakang, berarti sekitar 5 menit si suhu naik 3 derajat ya. Jadi ada jeda, ada kesempatan naik dulu. Nah, ini sedang intermittent, sedang jalan, suhu turun lagi. Alat ini lumayan bagus teman-teman, bisa dipakai lah di kandang. Ini lagi turun karena lagi intermittent. Nah, dia ngayun, turun dulu. Kita kasih selisih 2 derajat di sini, nggak 1 apa 2 ya, saya lupa ya. Oh 1, sorry 1. Ketika nyampe 28, si ini tuh nyala, infrared nyala lagi. Jadi berusaha untuk mempertahankan suhu tetap di 29. Nah, karena alat ini lebih sensitif dibanding tempron gitu. Jadi kita pakai ini. Nah, disusul ini. Dia ini pengaturannya nggak ikut ke tempron, nggak ikut ke sini, sengaja berdiri sendiri. Di sini di setnya nggak 29 teman-teman. Jadi kita harus observasi di lapangan. Kalau di set 29 nanti suhu ruang akan berapa gitu. Kalau di set 30 suhu ruang atau akan jadi berapa gitu. Biasanya kita nunggu 1 jam dulu setelah ngeset suhu di sini. Nah, kalau ngejar suhu 29 di sini kita setnya di berapa ini? 30. Ngejar suhu 29 di 30, ngesetnya kadang kalau malam ngesetnya ditambahin lagi karena ada pengaruh intervensi daripada suhu ruang, suhu luar ruang kan dingin, dibawa masuk sama blower gitu. Jadi blower ini bisa jadi teman atau bisa jadi lawan tergantung kita cara pakainya. Nah, di suhu ketika intermittent bisa diturunin sampai 3 derajat gitu. Nah, jadi sebenarnya pemanas di sini kalau bisa dibilang kurang-kurang. Kita nyeting pengennya itu suhu turunnya cuman 1 sampai 2 derajat, tapi ternyata faktanya nggak sanggup si pemanasnya walaupun sudah ditambah lampu pijar ini ya, infrared ini nggak sanggup mempertahankan suhu hanya turun di 2 derajat saja, nggak bisa. Jadi turunnya sampai 3 derajat ya. Ini sudah stagnan, mancet di 26, tapi mulai perlahan naik lagi karena si infrared ini udah lihat merah-merah lagi, udah nyala. Ini juga sudah nyala lagi. Jadi fungsi di kandang itu seperti itu. Jadi kita memberikan settingan di kandang ini lain daripada biasanya, berbeda daripada yang lain gitu. Jadi kita mengejar performa yang optimal. Nah, jadi sejarahnya kandang ini dulu yang punya tidak pengalaman di kandang, begitupun krunya semua tidak ada yang pengalaman di sini. Baru pertama semua mengelola ayam. Nah, baru dulu pertama jalan bukan rugi sih, pas-pasan ya, pas-pasan untuk OP saja, nggak dapat keuntungan. Setelah 2 tahun lebih, hampir 3 tahun sekarang berjalan, alhamdulillah kandang ini selalu untung, selalu profit gitu, makanya sampai dibuatlah kandang sebelahnya satu lagi. Nah, bisa lihat teman-teman ayam aktif ya. Mungkin kan biasanya ini ayam aktif begini di daerah panas normal ya, wajar. Tapi kalau di daerah yang suhunya lumayan naik, ini di luar kandang suhunya 22 teman-teman. Jadi kita naikin suhu di kandang ini, mempertahankan suhu itu ada selisih, berarti sekitar selisih 6 derajat, agak berat. Jadi intinya di sini intermittent dibikin agak singkat, menyesuaikan dengan bau amoniak. Standar ada, tadi yang awal kita lihatin di panel depan ada hanya 20 detik, cuman kita nggak bisa bertahan di 20 detik karena amoniak sudah mulai. Jadi kita naikin durasinya jadi 2 menit. Yang penting ketika blower mati, ini mensuplai panas lagi. Jadi sampai nanti titik intermittent lagi, suhu masih dapat lagi gitu teman-teman. Jadi jangan sampai gini,
ketika blower hidup intermittent ya, suhunya pasti turun. Nah itu nggak bisa naik lagi. Nah itu yang kacau gitu. Kalau ini settingannya jadi dia turun dulu sebentar, lalu naik lagi gitu. Jadi turun naik terus di sini suhunya. Mau kita pertahankan rapat pun nggak bisa. Jadi tetap selisihnya di 3 derajat kalau di sini. Nah ini deh. Jadi dulu ya Pump. di sini itu yang punya pertama kali, keruknya pertama kali ya. Iya. Dulu. Dari pertama dari nol, dari bangun bawahnya Nah. lah. Dari bangun. Habis itu kan ya makan lah ya, habis bangun ya sarapan gitu. Nah, Mandi. gitu. Iya benar. Biasa lah. Iya. Maklum lah ya. Mulai dari bangun lah pokoknya lah. Jadi dulu ketemu Rugi sekali ya awal ya. Pas awal. Awal doang ya. Nah, Total udah berapa periode? 15 ini. 15 ya. Oh, unggul. Dari 15 pertamanya doang pas-pasan dulu, bukan Rugi ya, pas-pasan OP ya. Pas-pasan OP satu kali 14 unggul. Itu teman-teman. Nah, ini apa kurten atau gutter Jarang ditemuin di kandang-kandang lain itu. di sini sebenarnya, tapi di kandang lain sih banyak aslinya. Tapi biasanya kalau di kandang yang lain bukan ke bawah, arah ini ke atas. Jadi arah angin ke bawah itu minusnya nanti si angin langsung nabrak ke ayam. Nah, kecepatan angin di depan kalau pada saat jalan semua blower itu bisa nyampe 7 bahkan sampai 10 meter per detik gimana jumlah blower ya. Nah, angin yang diizinkan buat ayam itu hanya 2 sampai 3 meter per detik. Jadi ada kelebihan angin. Jadi kadangkala yang paling depan banget yang kena sini suka enteng bobotnya. Ya, yang di tengah maksimal itu 2,6, 2,5 kecepatannya. Nah, itu. Mas, Nah, kalau yang tabrakan langsung ke sini berarti kena angin kecepatan tinggi. biasanya di tengah sini. Pas angin tabrakan Ah. di tengah Pasti itu. pasti lebih cepat Cuman kalau lebih maksimal lagi kalau di kandang sebelah, ini arahnya nanti nggak ke bawah, ke atas. ke atas. Supaya nggak tabrakan dengan ayam. Iya. Ini kan nabrak ayam nih pas yang di samping gitu. Itu mau dirubah lagi kalau yang kandang sebelah. Super Saver 4 pakai gas biasa. Cuman kendalanya biasanya cepet rusak sih pakai ini. Apa ya? Iya dong. Harusnya pakai yang gede ya. Iya. Tapi kalau yang gede itu paling semalam udah beku. Itu masalahnya lagi. Makanya mau nggak mau gas kecil. Nah iya. Makanya kalau ini kan minimal beku nanti bisa dipakai lagi kan. Kalau yang gede yang beku. Oh, ini beku juga kan kemarin beku. Tapi Nggak terlalu banyak gitu kan. Gitu kelemahannya kalau daerah dingin si gas bekunya beku sampai benar-benar nggak bisa dipakai jadi es. Sampai di luar jadi sempet keluar es nggak di sini? sempat jadi es. Sama ya? Jadi es tengah. Oh iya, saya juga di kandang lain sama sih ngalamin sampai ini es batu semua di luarnya ini. Sempat dulu kan pakai yang 50 kilo itu, pas yang gede, bawahnya kasih air hangat. Tetap kalah. Iya memang susah. Kecuali kalau ini dipanjangin ke depan, di depan cuman repot kalau di depan. Repot sama ayam. Aktif. Nah, ini berarti settingan seperti ini pertama ya. Pertama kali dicobakan periode ini, tapi gas sih udah ketara irit ya, udah lebih irit ya. Tapi pernah lebih irit lagi. Pernah lebih irit lagi. Pas zaman Dortoni. Bisa sih mau lebih iritin Kan lagi. bahaya ya. Ya terlalu berbahaya. Intinya kan plus minusnya kan performa ya. Jadi kan sekarang nyobain dulu porsinya seperti ini, nanti performanya naik apa turun dari sebelumnya gitu. Rencananya kan kalau ini naik performa, mungkin kedepannya yang di sini nih mau nambah gasolek 4, itu aja. Jadi si ini nanti akan lebih sering berhenti si Super Savernya biar lebih awet tujuannya, gitu. Sama biar nggak gonta-ganti tabung, capek. Kalau ada itu kan paling di standby aja di api kecil si gasoleknya. Oke, sampai di situ saja. Udah capek saya ngomongnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.